orangnya tuh nggak muna. Di depan doktif ngomongnya A, di belakangnya doktif juga A. Emang ada yang kayak gitu ya? Yang kemarin kan gitu. Kamu saksinya. Iya benar. Yang di pagi-pagi ambiar itu. Iya. Iya kan? Benar. Kok aneh ngomongnya di depan doktif A, di belakangnya doktif ngomongnya lain. Beda lagi. Ada tuh. Pada tahu nggak yang doktif maksud siapa? Coba komen. Yang ngomongin soal rating. Gitu. Coba komen. Itu ya. Tuh iya bener itu. Aneh guys. Ini saksinya loh. Dia saksi hidup tuh. Omongannya beda-beda. Beda. Aneh. Kenapa sih sekarang lagi musim orang amnesia sama halusinasi? Lagi pada musim deh sekarang ini. Gitu halusinasi dan amnesia. Musim. Tiba-tiba jadi lupa ingatan. Tiba-tiba jadi beda omongan. Gitu. Ya. Iya bingung deh, doktif ini bingung. Yang doktif omongin itu kan gak berubah-berubah. Kalian lihat deh, kan konsisten. Makanya dia bilang, oh kok tetap sama yang diomongin. Ya karena doktif itu konsisten. Gak ada kebohongan, gak ada tipu-tipu. Gitu. Kalau yang orang sudah bohong, ini pasti beda-beda. Hari ini ngomongnya A, besok B, besok C, besok D. Karena dia lupa apa yang dia omongin. Gitu. Kalau doktif, apa yang doktif omongin A, sampai akhir pun akan tetap sama. Karena doktif yang omongin itu fakta. Gitu. Ada yang ngomongin gini, bilangnya di pagi-pagi ambiar ngomongnya terakreditasi. Emang bener, SIG itu adalah lab yang sudah terakreditasi. Nanti dokter bikin deh VT-nya. Tapi pada saat di Badan POM yang dokter omongkan, SIG itu belum terverifikasi. Jadi beda ya Mbak DP. Ya, tolong ya Mbak DP ya, dibedakan ya. Di pagi-pagi ambiar, doktif ngomong, lab SIG sudah terakreditasi. Betul. Ya, jadi jangan diplesetkan menjadi terverifikasi. Ya, pada saat di Badan POM, doktif bilang belum terverifikasi. Maksudnya apa? Yang terverifikasi yang di negara, diakuin oleh terverifikasi oleh negara, itu hanya Badan POM dan Lab 4 Polri, Mabes Polri. Itu Mabes tuh punya yang namanya Lab 4, Laboratorium Forensik. Itu yang diakui oleh negara, sama Badan POM. Sedangkan lab dari swasta itu banyak. Atau misalnya Lab Kesda. Tuh, itu dari pemerintah juga, Lab Kesda, tapi belum terverifikasi. Lab TUF North belum terverifikasi. SGS belum terverifikasi. Tapi sudah terakreditasi. Ya. Jadi paham ya di sini ya. Tolong sampai ini tuh ke Mbak DP. Mbak DP, pada saat dokter sampai ke pagi-pagi ambiar, Mbak DP itu jelas banget terlihat kebenciannya dengan NM. Ingat nggak? Pada saat dokter datang tiba-tiba ngomong, dokter itu bener nggak NM itu bener nggak kalau jengger itu memeras gitu. Dokter bingung, jengger? Siapa itu jengger? Ayo, siapa yang ngomong jengger? Jengger itu maksudnya apa? Gitu. Dokter nggak ngerti siapa itu jengger. Ternyata setelah dokter tanya, jengger itu NM. Kenapa kamu berseteru dengan NM? Nggak ada urusannya sama dokter. Jadi jangan karena NM itu sering ngebela dokter, artinya kamu juga ikut-ikutan ngebenci sama dokter. Nggak ada urusannya Mbak DP. Ya, gitu, nggak ada urusannya. Apa yang dokter sampaikan itu adalah hasil lab. Dan untuk dokter Gregory yang Mbak DP bilang, dokter Gregory itu teman saya, itu kan berbahaya. Dokter Gregory, di sini dokter sampaikan ya, produk Anda, sunscreen yang Anda jual ke konsumen Anda itu SPF-nya emang cuma 1 dari hasil labnya. Dokter-dokter yang lain, owner-owner skincare yang lain yang nggak tantun mengakui. Itu Cindy kemarin ngakuin kan. Bahkan SS sendiri alias Rahma mengakui produknya overclaim. Dari hasil lab yang dokter lakukan, dan dia sendiri melakukan, mereka sendiri melakukan, hasil labnya sama. Terus kenapa cuma dokter Gregory sendiri yang berbeda? Ngeyel, dokter Gregory masih ngeyel. Akhirnya kan dokter jadi nyangkutin lagi. Dokter Gregory ingat nggak? Dokter Mufid, suami dari dokter Reza Gladys, itu mengakui loh di depannya dokter kalau produknya memang nggak sesuai, emang overclaim. Kan mengakui sendiri dokter Mufid, ada saksinya loh. Emang SPF-nya cuma 7 sunscreen-nya, emang
Nah, Dr. Mufid aja mengakui sunscreennya SPF-nya itu rendah. Kok jadi Dr. Gregory jadi mancing lagi? Harusnya Dr. Gregory itu terima kasih ke Doktif. Akhirnya masyarakat ketolong. Gimana pasiennya Dr. Gregory kalau pakai sunscreen SPF-nya 1? Sedangkan pasiennya ngerasa udah pakai sunscreen. Udah pakai sunscreen nih, terlindungin kulitnya dari paparan sinar matahari. Ternyata SPF-nya cuma 1. Kan kasihan dok pasiennya. Yang ada mukanya kebakar, gosong. Jangan dong kayak gitu sebagai dokter itu. Yuk kalau Doktif itu bilang ini loh hasil labnya cuma 1, perbaiki, tanya ke pabriknya. Jangan mencari pembelaan, pembenaran. Ya, emang cuma 1 SPF-nya. Gitu, ya. Udahlah, untuk Mbak DP kalau nggak ngerti jangan berkomentar. Misal nih, Doktif nggak ngerti dunia perdangdutan. Ya kan? Terus Doktif tiba-tiba ngoceh soal dangdut. Itu suara dangdutnya nyanyinya false. Apa kan bukan false, false. Tuh kan jadi salah kan? Kan memang Doktif bukan bidangnya di situ. Nyanyi dangdut false gitu. Nadanya false. Kan Doktif bukan bidangnya untuk komentarin perdangdutan. Kok jadi Doktif jadi ngomong pun di bidang formulasi skincare. Jadi jangan diajak debat sama Mbak DP ya. Mbak DP nggak ngerti, lebih baik keep silent, diem aja. Ya, Dr. Gregory, oke, Dr. Gregory temannya di Mbak DP. Tapi yang dia sampaikan itu adalah suatu hoax. Ya. Jadi jangan diikutin, jangan didengerin. Kan ada di tengah nih, netral bilangnya. Kalau netral, dengerin yang dari siaran Badan POM. Doktif nggak ngomong terakreditasi. Doktif ngomongnya belum terverifikasi. Paham ya? Jadi jangan lagi nanti panas, apalagi Doktif disuruh meminta maaf. Nggak mau Doktif. Ngapain Doktif minta maaf? Nggak akan. Gitu. Nggak akan Doktif minta maaf ya. Jadi ya Mbak DP ya. Jadi di sini Doktif tekankan sekali lagi, Doktif nggak mau minta maaf. Karena Doktif di sini sebagai konsumen, sebagai masyarakat. Kalau memang yang dijual itu SPF-nya cuma 1, kasihan masyarakat yang menggunakan produk itu. Bisa terlindungi. Ngapain Doktif minta maaf? Orang yang lain-lainnya akhirnya perbaikin, kok ngakuin emang overclaim? Emang nggak sesuai SPF-nya? Kok minta maaf? Harusnya terima kasih. Gitu. Ya.